Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian dalam kesempatan saat ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat pertama hingga 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang yang bernama Maria. Kita dapat mempelajari hal yang indah dari Maria ini, saudara sekalian. Hal yang pertama, Maria adalah seorang yang menggunakan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya untuk memberikan, melakukan, mempersembahkan bagi Tuhan, bagi orang yang dikasihinya. Saudara sekalian, Maria tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan menjalani kesengsaraan dan akhirnya mengalami kematian di atas kayu salib. Hari penguburannya akan tiba. Sebentar lagi Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, tidak lagi bersama dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Bagaimana mungkin atau bagaimana bisa Maria ini tahu hal demikian? Saudara sekalian, Maria yang diceritakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8 ini adalah Maria yang sama yang dicatat di dalam Lukas 10 ayat 38 dan 39. Maria ini punya kesukaan untuk duduk dekat kaki Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Karena Maria ini suka duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, maka dia banyak tahu tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus. Dan di antara sekian banyak pengetahuannya tentang Yesus, dia tahu bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan menjalani penderitaan dan kematian di Yerusalem. Saudara sekalian, tatkala Tuhan Yesus berada di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Maria tidak menunda-nunda waktu lagi. Selama Yesus masih hidup dan tatkala Yesus berada di rumahnya, Maria melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita juga seperti Maria ini? Kita menyadari bahwa waktu itu terbatas. Selama masih ada waktu, mari kita berikan yang terbaik. Bukan hanya bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, tetapi juga terutama bagi Tuhan. Selama masih ada waktu, mari kita lakukan, berikan, persembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara sekalian, Maria
mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari harta miliknya sendiri dan juga bagian dirinya. Dalam ayat yang kita baca tadi, saudara sekalian, Maria mencurahkan setengah kati atau setengah liter minyak narwastu murni. Setengah liter minyak narwastu murni itu harganya sangat mahal. Ditaksir oleh Yudas Iskariot 300 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja harian di dalam waktu 1 hari. 300 dinar berarti upah pekerja harian dalam waktu 300 hari atau 1 tahun. Kalau andai kata di Indonesia ini misalnya andaikan upah pekerja itu dalam 1 hari adalah 100.000 rupiah. Maka 300 dinar itu berarti 300 kali 100.000 rupiah per hari, atau sama dengan 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu untuk harga setengah liter saja dari minyak narwastu murni itu. Bayangkan saudara sekalian, harga yang sedemikian mahal dari minyak itu. Minyak yang demikian mahal dicurahkan oleh Maria bagi Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saudara sekalian, tapi bagian dari dirinya sendiri, yaitu rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut adalah mahkota, adalah kehormatan. Tetapi Maria memakai rambutnya sendiri untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Maria ingin menyatakan kepada Tuhan Yesus, bahkan rambutnya, kehormatan yang dia miliki, itu pun diserahkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah dalam kehidupan ini waktu kita memberikan untuk Tuhan, dari harta kita, dari uang kita berikan yang terbaik, kita berikan yang terindah? Atau sebaliknya saudara sekalian, kita berikan yang sesedikit mungkin, yang seminim mungkin, bahkan yang sejelek mungkin kita berikan untuk Tuhan. Dan bukan hanya itu saja saudara sekalian, apakah dalam kehidupan ini kita juga sudah memberikan bagian dari diri kita, yaitu kemampuan kita, keterampilan kita, bakat kita, kepandaian kita, untuk dipakai melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kita, dan kita melakukan itu, memberikan itu, mempersembahkan itu yang terbaik dalam hidup ini. Saudara sekalian, yang ketiga, kita mendapatkan bahwa Maria adalah orang yang tangguh, orang yang bertahan, orang yang tidak mundur di dalam melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun dia mendapatkan kritikan dari Yudas Iskariot, bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan sebuah pemborosan, tetapi dia tetap melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Saudara sekalian, bisa terjadi dalam kehidupan ini tatkala kita sedang atau kita berupaya untuk melakukan apa yang terbaik dalam karya, dalam pelayanan kita, dalam perbuatan baik kita bagi orang-orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang bukan berterima kasih atas apa yang kita lakukan, tetapi justru malah memberikan kritikan yang tajam, perkataan yang tidak enak, nyinyiran-nyinyiran dan sebagainya. Tapi hendaklah kita seperti Maria ini, saudara. Kita tidak mundur dari pelayanan, kita tidak undur dari melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini, baik bagi orang-orang di sekitar kita, maupun terutama bagi Tuhan di dalam pelayanan yang kita lakukan.
Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan.